Jadi hari ke-4 ini seperti telah disampaikan sebelumnya, kita akan fokus kepada klasifikasi menggunakan Google App Engine. Mungkin saya ingin sekedar bertanya sedikit kepada Bapak Ibu sekalian, apakah sudah pernah melakukan klasifikasi penutupan lahan secara otomatis sebelumnya? Jika iya, mungkin boleh raise hand untuk sekedar pertimbangan saya cara membawakan presentasi ini baiknya bagaimana untuk mayoritas dari kita. Di sini ada beberapa orang, Mas Hadi. Ada Budian, Pak Reza, Pak Fazri, Pak Andi, Pak Kiswanto, dan Pak Cecep. Kemudian ada Pak Roman Syahwumu. Ini orang-orang yang sudah pernah melakukan klasifikasi secara otomatis di Google Engine. Berarti cukup banyak juga yang belum pernah melakukan, Mas Fatir, ya? Ya, betul, Mas Hadi. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Iya, jadi setelah mempertimbangkan cukup lama, saya memutuskan untuk menjelaskan klasifikasi ini. Saya akan bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kita akan mengenal dulu supaya mendapatkan intuisi bahwa proses klasifikasi itu bagaimana sebenarnya dijalankan. Karena setelah kita memahami intuisi ini, akan memudahkan kita untuk kemudian memahami implementasi teknisnya, dan juga bagaimana tentunya bagian-bagian dari proses itu bisa dimodifikasi, bisa dikembangkan. Begitu. Baik, kalau mengenai konsep klasifikasi citra, saya rasa Bapak Ibu sekalian kebanyakan juga sudah cukup familiar. Kita punya citra, Landsat misalnya, contohnya di sini di sebelah kiri. Kemudian tujuan klasifikasi itu adalah kita ingin menerjemahkan dari citra, dari nilai digital di citra menjadi satu kelas informasi. Kelas informasi, kelas tematik dengan tema bermacam-macam, seperti misalnya tema penutupan lahan. Dan penerjemahan ini bisa dilakukan berbasiskan pixel, setiap pixel di citra diterjemahkan menjadi kelas, ataupun berbasis objek, di mana ada proses perantara dari citra, pixel dikelompokkan dulu menjadi objek ataupun segmen, dan klasifikasi kemudian dijalankan ke objek. Jadi dasar yang paling dasar dari proses klasifikasi ini adalah bisa kita representasikan sebagai berikut. Ini satu-satunya slide matematika, jadi presentasi ini tidak akan berat di matematika. Tetapi dengan memahami ini, saya rasa juga akan sangat membantu. Jadi kita tentu dulu sekali tentu sudah pernah belajar yang paling dasar bahwa kalau kita punya Y sama dengan Fx, di mana X adalah input, dan input ini, nah ini ada banyak istilah yang digunakan, terutamanya dalam machine learning domain. Jadi bisa dikenal X input itu sebagai predictors, sebagai covariates, sebagai features. Features dan covariates adalah istilah yang sering digunakan. Jadi jika Bapak Ibu nanti bereksplorasi menemukan istilah-istilah ini, cukup bisa dipahami bahwa ini sama saja sebenarnya. Input. Kemudian output, yaitu Y, itu bisa bersifat kuantitatif ataupun bisa bersifat kualitatif ataupun kategori. Nah, untuk klasifikasi tentunya output itu adalah kualitatif kategori. Biasa dikenal juga dengan kelas ataupun dengan label. Yang menghubungkan ataupun memetakan input X menjadi output Y itu adalah fungsi F, dan fungsi ini bisa untuk problem yang kita sebut regresi,
itu untuk yang output Y kuantitatif, atau untuk fungsinya untuk problem klasifikasi, yaitu untuk output Y yang adalah kualitatif. Perbedaan antara regresi dan klasifikasi ini bisa dipahami sebagai berikut. Di sini dicontohkan ada grafik di mana di sumbu X itu adalah ukuran dari rumah dan di sumbu Y adalah harga dari rumah. Dan kita bisa lihat ada hubungan antara titik-titik observasi ini, ada hubungan positif, ada korelasi positif. Jadi di sini X adalah ukuran rumah, Y output response adalah harga, dan fungsi yang ingin kita modelkan itu adalah untuk bisa bertujuan supaya untuk setiap nilai X, nilai feature X, ukuran rumah dalam contoh ini, berapa kita bisa prediksi respons Y harga rumah tersebut untuk problem regresi. Untuk program klasifikasi, di sini kita contohkan, kita punya di sumbu X adalah lebar dari di sini t-shirt, kaos gitu ya. Kemudian di sumbu Y ada secara vertikal begitu, panjang dari t-shirt tersebut. Jadi kedua-dua width dan height ini itu sama-sama adalah features, ciri-ciri dari objek yang ingin kita modelkan. Jadi ada X1, ada X2, dan ketika kita punya sejumlah features, maka kita kenal sebagai feature vector. Sejumlah features. Istilah ini akan nanti sering digunakan dalam machine learning. Lalu dengan kalau begitu, respons dari problem klasifikasi ini apa? Respons Y itu adalah tujuan dari klasifikasi ini, kita ingin memetakan setiap titik observasi ke dalam kelas. Apakah kelasnya adalah ukuran t-shirt kecil, small, apakah ukuran t-shirt medium, apakah ukuran t-shirt large. Jadi tujuan klasifikasi adalah untuk memberikan kelas, memberikan label ke setiap titik observasi berdasarkan input feature vector. Begitu. Klasifikasi, kalau kita fokus lebih dalam, saya rasa Bapak Ibu juga sudah cukup mengenal, ada klasifikasi yang disupervisi ataupun terbimbing, dan klasifikasi yang tanpa supervisi, tidak terbimbing. Di sini adalah grafik yang untuk mengilustrasikan konsep tersebut. Untuk yang di bagian atas, kita bisa lihat di sebelah kiri, input kita di sini mempunyai anotasi atau mempunyai label, mempunyai kelas. Jadi untuk yang ini dianotasikan punya label apel, yang ini punya label jeruk. Sehingga model ketika ingin mempelajari dengan tujuan supaya ketika ada observasi baru ingin diprediksi dia menjadi anggota dari kelas yang mana, itu dia bisa pelajari dari input yang mempunyai label. Jadi examples itu ada labelnya untuk proses klasifikasi yang terbimbing. Kalau yang klasifikasi tidak terbimbing, yang unsupervised classification, kita tidak punya label di input data. Artinya proses klasifikasi itu dia akan mencoba untuk mengelompokkan observasi-observasi ataupun objek-objek berdasarkan ciri-ciri ataupun berdasarkan features dari data tersebut. Features di sini bisa, misalkan kita lihat dari warna. Warna untuk yang warna merah seperti agak gelap itu maka diprediksi kelasnya apel, kalau warnanya agak orange maka kelasnya jeruk, kalau dia kuning maka kelasnya pisang. Jadi features tersebut digunakan untuk mengelompokkan atau membuat clusters. Gitu. Kalau kita sekarang analogi dengan klasifikasi citra satelit akan menjadi seperti ini. Klasifikasi yang metode terbimbing. Berarti yang inputnya, features-nya itu ada kelasnya, ada labels-nya.
Di sini misalkan kita contohkan di sebelah kanan, ini citra Sentinel-2, jadi terdiri dari beberapa bands, dan kita bisa melihat hubungan antara dua band seperti di grafik ini. Kemudian di citra tersebut kita bisa ambil lokasi-lokasi yang kita labelnya, kelasnya ada X atau Y atau Z. Yang artinya kalau X itu ini pertanian, Y adalah hutan, Z adalah rumputan. Ini tadi feature vector kalau ada banyak features-nya. Nah, jadi tujuan klasifikasi tadi adalah kita ingin memodelkan sebuah fungsi yang ketika fungsi itu bisa digunakan untuk meng-assign gitu, memberikan setiap observasi itu akan menjadi bagian dari kelas mana. Jadi tujuannya untuk tujuan klasifikasi ini adalah untuk supaya kita bisa membuat seperti garis batas, supaya garis batas ini bisa memisahkan antara kelas-kelas yang ada. Jadi misalkan untuk memisahkan observasi yang kelasnya X, kelasnya Y, dan kelasnya Z, kita bisa buat batas seperti ini. Dan batas ini juga dikenal sebagai decision boundary. Begitu. Jadi fungsi klasifikasi itu sebenarnya ingin mencoba membuat decision boundary ini. Jika kita sudah punya decision boundary tersebut, kita sudah punya model klasifikasi, maka ketika kita punya observasi baru, artinya pixel di citra yang kita belum tahu kelasnya apa, kita bisa menentukan kelasnya. Jika observasi baru yang ini, karena dia berada di bagian feature space di sini, dan dia dipisahkan oleh decision boundary ini, maka kita bisa tahu observasi ini kelasnya adalah yang warna biru X, yaitu lahan pertanian. Sementara kalau yang di bawah ini kelasnya adalah Y ataupun hutan. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin mencoba untuk membuat garis pemisah tersebut, decision boundary tersebut, antara lain caranya adalah kita bisa seperti ini. Kita bisa lihat di nilai band 2 untuk nilai 0,5, jika observasi nilai pixel berada di feature space ini, di mana nilai band 2 itu kurang dari 0,5. Jadi jika band 2 nilainya kurang dari 0,5, maka kita bisa lihat observasi itu akan mempunyai kelas Y ataupun hutan. Sehingga kita punya satu di sini rule ataupun aturan dengan threshold 0,5, dengan menggunakan input feature band 2, kita bisa mendapatkan jawaban akhir kelas hutan untuk observasi tersebut. Yang tidak kurang dari 0,5, artinya yang lebih dari 0,5 nilai band 2-nya yang di atas, itu masih bercampur observasi untuk kelas yang X dan Z. Sehingga kita perlu satu rule lagi. Rule yang bisa kita gunakan, di sini aturan yang kita bisa gunakan, kita bisa lihat ketika nilai band 1 yang di sumbu X itu 0,6, jika dia lebih dari 0,6, maka kelasnya Z, jika dia kurang dari 0,6, maka kelasnya X. Dan di decision tree-nya, di seperti pohon pembuatan keputusan secara bertahap ini, direpresentasikan sebagai berikut untuk mencapai kelas akhir. Tetapi ini adalah kasus yang cukup mudah. Jadi memisahkan antara 3 kelompok observasi ini, jadi membuat garis batas ini, membuat decision boundary ini, membuat model klasifikasi itu cukup mudah. Tapi bisa dibayangkan dalam keadaan sebenarnya, ketika kita punya kelas tutupan lahan contohnya yang kompleks dengan input data yang juga bermacam-macam, dan ada noise di input data tersebut, kita punya keadaan seperti ini. Sehingga untuk bisa membuat klasifikasi ini secara manual, gitu, secara expert rules, itu tentunya tidak mudah untuk melakukannya. Dan tentunya dalam keadaan di mana class separability itu bisa dikatakan rendah di 2 dimensi, dengan 2 input feature saja, kita bisa memanfaatkan bahwa citra itu punya banyak bands, sehingga feature space kita itu bisa lebih dari 2 dimensi.
Ketika kita berada di lebih dari 2 dimensi, tentunya kita mungkin punya kemampuan untuk memisahkan antara kelas-kelas yang tidak bisa dipisahkan di 2 dimensi. Dan semakin sulit tentunya kita bisa membuat rule ini di keadaan input feature space yang dimensinya tinggi, menggunakan bermacam-macam bands maupun bermacam-macam input yang diturunkan dari bands ini, seperti indeks vegetasi, time series matrix, dan sebagainya. Jadi, machine learning itu manfaatnya adalah di mana dia bisa membuatkan untuk kita decision tree ini, ataupun rules untuk splitting rules untuk bisa memisahkan kelas-kelas dalam kondisi seperti tadi, decision tree. Dan di sini ada algoritma machine learning yang dikenal dengan random forest yang sekarang adalah populer dan bisa dikatakan baik untuk secara operasional pemetaan karena dia tidak terlalu sensitif mengenai hyperparameter ataupun bagaimana kita memparameterisasi algoritma ini. Dia sederhananya adalah kumpulan dari banyak decision trees. Jadi kita punya forest, kita punya hutan. Di mana secara statistik, ketika kita mempunyai banyak decision trees, jawaban akhir dari prediksi kelas itu bisa dibuat dengan cara mengambil mayoritas dari masing-masing decision tree, dan ini bisa meningkatkan akurasi. Begitu. Dan secara visual, dia akan seperti ini. Untuk memisahkan observasi kelas warna merah dan kelas warna biru ini, decision tree tentu dia tidak se-fleksibel random forest, di mana kita bisa lihat feature space ini bisa dipartisi, bisa distratifikasi dengan lebih baik dengan menggunakan metode random forest. Gitu. Ya, jadi itu sedikit